Oh iya Mas, saya mau tanya, di SH itu sering disampaikan tentang berbudi luhur dan tahu benar dan salah. Nah, berbudi luhur itu yang seperti apa? Tolong penjelasannya atau bagaimana, dan tahu benar dan salah itu kita melakukannya seperti apa atau penjelasannya Mas? Monggo. Oh iya Dik, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu lebih baik dan lebih bangga kalau kita juga salam terhadap dulur-dulur Esa. Salam persaudaraan. Saudara-saudaraku Esa yang berbahagia, yang mulia, wabil khusus saudara-saudara sepuh saya, senior-senior saya, dan tidak lupa terhadap adik-adik saya. Semoga kekadangan Esa ini bisa melakukan lahir dan batin. Tapi tidak ada jeleknya, karena wujud daripada persaudaraan itu bisa diwujudkan tentang persaudaraan dalam pertemuan, maupun dalam ucapan, maupun di dalam doa. Akan tetapi malam ini dulur-dulur Mbah Siro dan kadang saya, adik saya Esa, mau mendoakan kepada senior-senior saya, sesepuh-sesepuh Mbah Siro, dan tidak lupa terhadap adik-adik saya yang saya cintai. Maka dari itu, mari kita berdoa menurut keyakinannya. Berdoa mulai. Ateku ateking Allah, ora ana sapa-sapa kang ana amung ingsun kang jumeneng pribadi. Ateking urip dudu raga dudu nyawa, amung sejatining urip langgeng tan kenaning pati. Yahu hak. Demikian Mbah Sirot berdoa dengan adik saya untuk malam hari ini. Kita bisa seperti ini karena Sang Pencipta. Dan kita sedikit wujud rasa seduluran, mewujudkan rasa persaudaraan, ya diantaranya karena ada yang jauh ada yang dekat. Ya saya bisa mewujudkan tentang mendoakan. Nah, untuk pertanyaan adik saya dan mungkin saudara-saudara yang jauh yang tidak di hadapan saya, mungkin sudah lebih paham tentang tahu benar dan salah dan berbudi luhur. Akan tetapi pengertian berbudi luhur di Esa ini, karena tidak hanya dengan satu kelompok, satu organisasi, tapi berbudi luhurnya itu terhadap alam semesta ini, ya termasuk terhadap sama-sama insan manusia, sama-sama makhluk yang ada di dunia, termasuk dengan bumi pertiwi ini. Nah, kata-kata berbudi luhur memang mudah diucapkan, ya, tapi tidak bisa ditafsirkan sendiri atau diartikan sendiri bahwa saya sudah berbudi luhur. Karena berbudi luhur ini ada beberapa kaitan, termasuk mempunyai etika, ya. Kalau saya sudah baik, merasa baik, seperti salam terhadap saudara Esa, arti salam itu adalah selamat. Jadi membuat selamat terhadap dirinya sendiri kita, dan terhadap saudara kita, khususnya kadang Esa, dan umumnya pada makhluk yang ada di dunia itu. Nah, berbudi luhur karena ini umum, ya, berbudi luhur itu umum, siapapun bisa berbuat baik di dunia ini, karena hubungan dengan, pertama dengan sama-sama manusia, ya, satu terhadap mungkin satu agama harus baik. Nah, di luar agama apa tidak baik, ya harus baik, karena ini berbudi luhur.
budi adalah perilaku, luhur itu adalah yang baik, yang atas, artinya luhur itu yang baik banget kan begitu. Itu berbudi luhur. Nah, di SH ini memang selalu diajarkan. Maka dari itu di situ tidak ada guru dan murid. Adanya adik dan kakak. Kan begitu. Nah, terus kelanjutannya bisa dilihat nanti, seringkali saya utarakan, kitabnya orang SH adalah jurus. Tapi di SH ini tidak ada tingkatan. Hanya saudara sepuh maupun saudara muda dan calon kadang SH kan begitu. Tapi kalau kita bisa melihat dari jurus-jurus itu, ya, jurus 1 nanti sampai selesai, ini ada gerakan-gerakan untuk mungkin bisa dikatakan pertengahan, ya. Tapi diawali mulai dari jurus 10 ini sudah mulai mendek. Artinya bahwa kayak ada tingkatan, bahwa saya kalau sudah memiliki jurus 10, kalau mungkin di luar aja atau ada yang tingkatan mungkin sudah menginjak atau mulai bisa tingkat 2. Gitu loh. Nah, kakaknya yang sudah tingkat 2 itu berbudi luhurnya dipraktekkan dalam kehidupan, ya, harus menghormati atau harus mencintai terhadap adiknya, yang adiknya menghormati dengan kakaknya. Itu secara pengesahan atau secara masuk dalam SH, kan begitu. Tapi juga karena ada kaitan etika, misalnya saya itu lebih muda dibandingkan panjenengan. Kalau di dalam SH saya mengatakan D, kan begitu. Tapi kalau etika, sepuh panjenengan kok saya muni D, ini etikanya di mana? Kan begitu. Nah, ini kan akan hilang. Akan tetapi SH ini tidak akan hilang. Maka dari itu, di saat saya sedikit cerita, di saat saya dilatih di SH Terate maupun di SH, pelatih saya itu lebih muda daripada saya. Ngundang saya tetap Mas, ada yang Pak, saya tetap ngundang Mas. Jadi tidak ada pelatih saya ngundang D, itu tidak ada. Ini praktek dalam tingkah laku, itu namanya berbudi luhur. Jangan mentang-mentang saya disahkan dulu, saya pelatih dulu, kamu sudah tua umurnya, sudah rambutnya putih, D itu kan dipandang orang umum, bahkan etikanya malah hilang loh ini. Walaupun aturannya Mas dan adik, tapi etikanya hilang. Nah, ini kata-kata berbudi luhur itu bisa menerapkan papan, melihat tempatnya saya dengan siapa. Ini berbudi luhur di plus etika, ya. Maka itu kenapa saya mengambil, walaupun di SH tidak ada tingkatan, tapi di saat saya berhubungan dengan senior-senior saya yang sudah tingkat 2, tingkat 3, ini selalu memberikan contoh menghormati terhadap adiknya. Nah, ini kan berarti etika maupun berbudi luhur tidak diucapkan, tapi saya melihat, oh yang sudah tingkat 2 aja kok seperti itu, andap asor, apalagi yang tingkat 3. Nah, kalau di SH ini saya gambarkan setelah kita mendapatkan jurus Joyo Gendelo yang agak akhir, mulai dari jurus 25 ini sampai ke atas, walaupun ada yang berdiri, tapi ada yang menyentuh tanah, berarti lebih rendah lagi, kan begitu. Nah, tingkat 3 tidak menang-menang bisa ngecer, atau tingkat 2 tidak begitu, tapi lebih etikanya memberikan contoh perbedaan, ibaratnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kalau tingkatan, ya. Tapi kalau di SH mungkin karena saya sudah memiliki jurus Joyo Gendelonya sudah sampai 10, sudah sampai 21 dan sampai 30. Nah, ini pembeda karena kitabnya. Oh, saya sudah punya gerakan seperti ini. Praktekkan dalam perilaku, dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, tahu benar dan salah. Ini tahu, ya, kamu salah misalnya, ya. Tapi tidak bisa yang dinilai salahnya saja, karena tahu benar dan salah, kan begitu.
Kalau hanya mencari tahu, oh itu salah, itu benar, ya lucu. Ya, tahu benar dan salah itu tahu, oh saya berhadapan dengan siapa, kalau saya ngomong seperti ini, ya, itu akan bisa dilihat. Termasuk salah satu contoh komentar. Nah, ini akan dilihat bahasanya ini. Akan dilihat. Belum kenal komentarnya seperti akan bisa dibaca. Oh ini sudah mempunyai etika. Oh ini sudah belum punya etika. Kan begitu. Padahal mungkin belum kenal, belum adep-adepan, belum seperti saya dengan panjenengan. Nih, maka dari itu Mbah Sirot di saat melatih dengan anak kecil pun saya tetap boso. Tujuan saya bukan saya takut dengan adik-adik saya, tapi saya memberi contoh ya terhadap adik-adik saya, begitu deh. Ya. Jadi tidak usah saya mengucapkan. Nanti kalau adik-adik yang terdengar, pelatih saja kok dengan saya boso, begitu ya boso kan. Nah, berarti harus ditiru. Tapi kalau saya menang-menang, walaupun saya pengesahan di SA ya, di tempatnya Mas Imron ya, itu tahun 89, terus misalnya ada kayak pengesahan tahun 2000 kok saya tekan jangkar ya. Nah itu kan lucu. Ya. Nah, termasuk saya praktekkan dengan Mas Beni Rosa dari Boyolali. Saya juga boso tadi. Padahal itu pengesahan tahun berapa? 2000 ke atas. Nah, kalau saya menang-menang saya itu udah tahun 89 Mas, ora boso kan lucu ini. Ya. Nah, saya mengajari etika semacam itu. Ya. Ini tentang berbudi luhur. Jadi berbudi luhur itu ada kaitan etika. Etika ini ya termasuk kalau saya menggambarkan walaupun yang mau pengesahan itu sudah umurnya 50, saya baru 28 misalnya. Kalau saya menang-menang saya yang mau ngejar itu surah bos. Ini dia tak kejar. Ini kan malah etikanya hilang. Ya. Maka dari itu di Esa kalau kamu ingin dihormati orang lain, kamu harus menghormati. Kalau kamu dibasani, atau kalau kamu boso dengan orang pasti dibasani. Salah satu contoh, misalnya dengan di Topal, anong di pak, arono ini, gitu. Tapi arep nong di Topal, arep rono mas, paling enggak bisa begitu, ya. Nah, kemungkinan hal semacam itu kalau dia berhadapan tidak berani, ya, karena sudah lebih ada tingkatan atau lebih dulu ya. Tapi kalau ngawur di belakangnya, ngawur ya, bukan gitu. Ini salah satu contoh ya. Ini di dalam pengertian berbudi luhur di dalam Esa. Jadi kita harus membuat baik ya di Esa ini terhadap siapapun. Ya, sana tersinggung atau tidak, sana sakit atau tidak, ya kan? Nah, ini namanya berbudi luhur. Maka itu saya sering ngomong bahwa kitabnya orang Esa sepengetahuan saya dan saya cocok sekali ya jurusnya ya karena jurus 10 Joyo Gendelo itu mendek dan rasa malu karena arahannya ke kemaluan kan begitu. Tapi ke bathuk ya ndak apa-apa, ke dengkul ya ndak apa-apa. Tapi kalau diambil dengan sikap etika insya Allah nanti akan jelas ya. Itu di antaranya. Nah, di Esa di antara berbudi luhur orang itu harus bijaksana ya. Maka dari itu ukuran ilmu biasanya tidak banyak apa ya omongnya ya, ngomong sing tanpa guna itu kalau orang yang punya ilmu. Maka dari itu kalau bahasa dari orang Kalimantan atau orang Dayak itu begini, bijak itu diam ya. Tapi kalau diinjak, kalau diinjak, ya bisa membalas ya dengan injakan itu kan ya, ya mengoyak-oyak kan, dikoyak-oyak kan gitu ya. Maksudnya diinjak ya kita sudah diam lah, wis ngalah kok jadian, ya ngamuk ngono nek cara basa Indonesia ngalah ngalih ngamuk kan di situ ya, wis meneng wis apa kan begitu. Tapi aja ngamuk ese, kalau ngamuknya dulu ya lucu nanti, karena tidak bijak. Itu diantaranya berbudi luhur dan tahu benar dan salah ya. Saudara-saudaraku semua yang depannya ada Esa, termasuk ini ada saudara dari Jember, ada komentar
ikut menyimak, mungkin ikut melihat, walaupun mungkin sebentar. Nah, harapan saya ya sampai selesai supaya nanti tidak terpotong, sehingga tahu tujuan video kan begitu, tujuan konten ini ya, karena dia berharap di Jember ada, supaya ada cabang. Saya doakan yang jelas. Monggo saudara Eza, kalau sudah mengatakan Eza, walaupun seberapa kita harus beda dengan yang lain. Di dalam Eza pun harus berbeda. Kalau di dalam Islam sering saya katakan fastabiqul khairat, lomba hal kebaikan. Tapi setelah lomba jangan mengatakan bahwa saya yang paling baik, saya yang paling pintar. Karena apa? Bedanya Eza ini yang bisa dikatakan dari Mbah Munandar ini memang jurusnya setelah disahkan. Saya ulangi, setelah disahkan. Biasanya untuk latihan jurusnya Joyo Gendelo ini kadang-kadang nggak ada waktunya, kadang jauh kan begitu. Bisa jadi mungkin kalau sudah tingkat 2, Joyo Gendelonya aja belum tahu, ya, baru dikejar sudah merasa jadi saudara Eza, ya. Ada lagi yang lebih atas lagi, Joyo Gendelonya belum selesai. Tapi alhamdulillah kalau Mbah Sirot insya Allah nek tahun persis mungkin ya enggak bisa. Tapi insya Allah kalau saya pribadi Joyo Gendelonya sudah sampai selesai, ya. Nah, inilah kebanggaan saya juga, tidak sia-sia buat cerita lah, intinya buat cerita ya. Tapi kalau untuk perilaku ya selalu berusaha, walaupun sudah tua tetap selalu berusaha, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi gunakanlah di saat kamu menjadi orang Eza, berbuat baik sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Harapan Eza seperti itu deh. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau hanya cukup itu dulu? Terima kasih Mas, cukup itu dulu, sudah dijelaskan. Ya, terima kasih. Ya, semoga adik saya bisa mulai melakukan berbudi luhur ini, dan saudara-saudara saya juga harapan, tapi selalu saya menekankan dalam konten ini, saudara-saudara Eza dimanapun berada, monggo tetap selalu latih dan berlatih. Apalagi kita mengatakan orang Eza jurus Joyo Gendelonya aja lihat maupun belum, apalagi bisa, kan nggak pas ya. Ya ini jadi harapan saya ya, teruskan walaupun sudah tua supaya bisa untuk cerita terhadap adik-adiknya. Syukur mau melatih kan begitu, karena masih banyak yang perlu dilatih ya. Tapi Mbah Sirot selalu membuat semacam ini tujuannya supaya saya kenal dengan saudara-saudara Eza dimanapun berada. Karena mungkin kalau di daerah Semarang kita juga banyak Eza, tapi ketemunya juga jarang, mau mencari pun juga sulit. Tapi dengan konten ini mari kita bersatu Eza, jangan tidak hanya kata-kata. Setelah latihan Eza jaya mana kalau kita tidak pernah melepaskan sinarnya, tidak pernah melatih, apalagi kita tidak pernah kompak sama-sama saudara Eza kan itu. Padahal harapannya persaudaraan ini harus kompak di mana saja Eza. Yang depannya ada Eza karena tujuan dia akan melakukan berbudi luhur, tahu benar dan salah. Masalah tekniknya monggo kalau secara pribadi, tapi secara jurus Joyo Gendelo identik untuk Eza kan begitu Eza. Dan itu mungkin walaupun kita di saat melihat video pernah ada yang meragakan jurus Joyo Gendelo dan sebagainya, tapi Mbah Sirot tidak mungkin akan praktek jurus. Tapi kalau mungkin silat Joyo Gendelo, insya Allah setelah ini nanti sedikit banyaknya Mbah Sirot akan praktek silat Joyo Gendelo. Tunggu saudara-saudara, tolong dilihat, disimak. Kalau kurang pas tolong saya dibenarkan. Terima kasih saudara Eza semua. Semoga diberi kebahagiaan dunia akhirat, dan yang melatih semoga tetap aktif, tekun, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salam persaudaraan.